Oke, selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Erina dan Bu Erika. Selamat pagi juga teman-teman sekalian. Dan sana Inko Borisano. Di dalam tubuh yang sehat, semoga terdapat jiwa yang kuat. Jadi tetap sehat biar jiwanya kuat. Bagaimana short video marketing dalam memperkuat brand positioning? Ketika saya mengucapkan terkait mie, pasti teman-teman terbenak Indomie, kalau enggak mie sedap. Ketika saya berkata terkait mie pedas dari Korea, pasti terbenak samyang. Ketika saya bilang air mineral, pasti terbenak Aqua. Ya, itu yang dinamakan brand positioning. Bagaimana brand bisa ada di benak para konsumennya, menjadi top of mind. Next. Dari yang maaf, interupsi ya, saya masuk ya, tak ngintip. Selamat datang Ibu. Silakan. Short video yang kita ketahui yaitu video singkat berdurasi 15-30 detik. Gimana efektivitas dari videonya sendiri yang cepat, menarik perhatian, kemudian ideal untuk platform seperti TikTok, kemudian Instagram Reels, Story, YouTube Short. Konten yang mudah dikonsumsi dan dibagikan. Apa sih kaitannya dengan brand positioning? Mengapa saya ambil berkaitan dengan brand positioning sendiri? Mengapa? Karena adanya membangun kesadaran, jangkauan yang luas, dan viralitas tinggi. Kita ketahui ketika kita mempunyai brand, kemudian ataupun kita melihat sebuah brand itu baru saja muncul, tetapi kenapa cepat sekali tersebarkan secara luas. Dan kemudian ada menciptakan asosiasi, pesan yang konsisten dan berulang-ulang. Pastinya setiap brand mempunyai keunikan tersendiri terhadap kontennya, kemudian juga membedakan diri, menarik dan unik, menunjukkan keunikan brand itu sendiri. Bagaimana cepat menyampaikan pesan dari brand tersebut. Short video memaksa brand untuk menyampaikan pesan utama secara singkat, langsung dan menarik. Cocok untuk kita juga kalangan Gen Z, bagaimana seperti TikTok yang penggunanya lebih besar yaitu kalangan Gen Z. Kemudian tentunya meningkatkan jangkauan dan awareness. Kemudian membentuk asosiasi brand, menonjolkan diferensiasi, mendorong keterlibatan secara emosional. Dampak short video terhadap brand positioning: meningkatkan daya ingat konsumen, format video pendek yang repetitif dan visual menarik lebih mudah diingat. Tentunya apalagi konten-konten yang viral yang kita ketahui pastinya juga entah kebanyakan sekarang trennya yaitu velocity. Pasti brand-brand menggunakan konten-konten velocity, JJ seperti itu. Kemudian adanya memperjelas identitas brand. Short video memungkinkan brand menyampaikan nilai, keunikan dan gaya komunikasi secara cepat dan konsisten. Mengapa juga disebut dengan short video? Menonjolkan diferensiasi, memberi ruang untuk menunjukkan keunikan brand dibandingkan kompetitor dari segi gaya komunikasi, kecepatan respon tren atau keaslian konten. Pastinya ketika kita melihat ada beberapa misal contoh konten kecantikan dari Wardah sendiri berbeda, dari brand Skintific sendiri berbeda, dari brand yang lainnya Emina dan lain-lain itu pasti juga berbeda. Karena mengapa? Karena mereka mempunyai daya keunikan tersendiri, mereka mempunyai video yang ingin mereka capai secara konsisten itu tersendiri, agar keunikan itu bisa terbenak di ingatannya para konsumen. Ya, salah satunya adalah saya mengambil contohnya brand Scarlett Whitening. Scarlett adalah brand skincare lokal yang affordable, berkualitas dan cocok untuk remaja serta pemula. Kalimat ini seringkali berulang-ulang ketika brand Scarlett ditampilkan, sering sekali berulang-ulang untuk diucapkan. Kemudian, mengapa sih Scarlett bisa tren? Karena mereka berkolaborasi dengan influencer, selebriti. Kemudian konten yang digunakan adalah before after pemakaian produk, trend sound TikTok dengan narasi lucu tapi informatif, tutorial pemakaian dalam 15-3 detik, kolaborasi dengan influencer dan selebriti itu sendiri. Gaya visual yang digunakan dan pastinya cerah, feminim, relate, gaya bahasa yang ringan. Nah, saya sudah sampai di kesimpulan dari rekomendasi. Kekuatan short video meningkatkan kesadaran merek, membangun keterlibatan audiens, dan memperkuat positioning brand. Rekomendasinya yaitu ketika teman-teman atau
ketika mempunyai brand, bagaimana kita bisa membuat konten yang otentik, relate, dan orisinil. Terus kita harus tetap konsisten, pesan yang merek yang diterterakan harus jelas, interaktif, dorongan partisipasi audiens, bagaimana kita bisa mengajak audiens itu lebih interaktif lagi, memanfaatkan tren secara strategis, dan tetap dengan analisis data, kemudian juga berkolaborasi. Karena kebanyakan yang saya ketahui, marketing sales sendiri, banyak yang mempunyai teori dan mempunyai pengetahuannya, tetapi ketika turun lapangan, ketika mencoba, itu jarang sekali yang bisa mereka mencapai hasil yang ditujui. Karena brand positioning itu memiliki positioning sendiri, memiliki frame tersendiri, memiliki angle sendiri. Maka dari itu, sebagai orang marketing harus tahu menjawab setiap angle yang dilihatnya. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman